Ya, komposisi pimpinan KPK berubah dengan dilantiknya 3 komisioner baru sebagai pelaksana tugas. Sebelum kisruh KPK Polri meletus, Komisi Anti Rasuah sudah kekurangan 1 komisioner. Pada Desember 2014, Bushro Mukodas yang berakhir masa jabatannya lalu ikut seleksi lagi dan lolos fit and proper test di Komisi Hukum DPR bersama Robi Arya Brata. Namun, DPR tak kunjung memilih 1 nama untuk mengisi kekosongan komisioner KPK hingga Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto terbelit kasus pidana. Untuk mengisi kekosongan 3 komisioner tadi, Presiden Joko Widodo menunjuk 3 orang sebagai pelaksana tugas pemimpin KPK, yakni Taufikur Rahman Ruki, Johan Budi, dan Indrianto Senwaji. Taufikur Rahman Ruki pernah jadi ketua periode 2003 hingga 2007. Dia malang melintang di kepolisian, DPR, hingga BPK. Johan Budi sudah tak asing lagi. Dia berkantor di KPK sejak 12 tahun silam, dari menjadi Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, juru bicara, hingga Deputi Pencegahan KPK. Indrianto adalah ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Jakarta. Putra mantan Ketua Mahkamah Agung periode 1974 hingga 1982, Umar Seno Aji ini pernah tercatat sebagai guru besar Pusdiklat Kejaksaan Agung dan pernah menjadi calon hakim konstitusi tahun 2008. Iya, kita lanjutkan kembali ke headlines. Tadi sudah dinyatakan memang kecewa partai penyokong, gitu ya Mbak? Ya, saya rasa manusiawi lah ya. Gimana juga kita pastilah di mana aja saya selalu bilang kalau partai pemenang pemilu, kebetulan presidennya juga dari kita pemenang pemilu, kita mengusulkan calon ya untuk didudukan pada posisi strategis. Saya pikir tidak hanya di Indonesia atau tidak hanya pada saat ini. Makanya bahwa kemudian pertempuran antara apakah presiden menyetujui mengusulkan juga ke DPR itu kan satu hal yang lain, dan ini kan sudah melalui satu proses paripurna, sudah diketok malah kemudian akhirnya tidak, dan katanya menunggu pra peradilan terakhir kan, pra peradilan sudah selesai, menang pula katanya. Tidak dilantik hanya karena perbedaan pendapat, itu kan satu hal yang menurut kita sebetulnya ini agak membingungkan, padahal kita kan negara katanya negara hukum gitu ya. Seberapa besar itu kemudian mungkin akan berpengaruh pada hubungan presiden dan penyokongnya? Ya, menurut saya keputusan Jokowi ini dia menempuh jalan terjal. Jadi ini tidak mudah, tapi itu harus diambil. Karena bagi dia yang gampang itu adalah persetujuan DPR sudah dapat, pra peradilan sudah dapat, ini karpet merah untuk langsung putuskan aja BG. Tapi dia tidak melakukan itu atas nama perbedaan pendapat di masyarakat. Ya. Sekarang tergantung penilaian kita tentang kualitas perbedaan pendapat di masyarakat. Bagaimana anggota DPR dari PDI Perjuangan seperti berhadapan dengan Presiden, Pak Hikmahanto? Memang kompleksitasnya di alam demokrasi itu adalah ada partai politik, ada wakil di DPR, tapi juga ada masyarakat yang mengatakan bahwa kami adalah masyarakat. Dan kalau yang saya lihat masyarakat itu memang ada masyarakat pendukung PDIP, ada juga masyarakat yang tidak mendukung PDIP tetapi mendukung presidennya. Saya bisa paham kalau Mbak Ria kecewa, teman-teman kecewa dari PDIP, tetapi kekecewaan ini harus segera diselesaikan. Karena apa? PDIP didukung oleh rakyat saat ini karena PDIP menjadi mayoritas. Persoalannya kemudian bagaimana menyambung kembali silaturahmi begitu ya antara partai. Ini kan memang dilema kalau di masalah hukum, seringkali dilemanya antara kalau kepastian hukum dan keadilan itu nggak berjalan seiring, itu jadi dilema. Kalau di dalam politik sama, kalau antara aspirasi masyarakat dan aspirasi elit berbeda, itu juga dilema. Dan ini yang saya kira terjadi. Dan saya kira kan Pak Jokowi sendiri kalau kita lihat sejarahnya, kan pada saat-saat terakhir baru didukung sebagai presiden oleh PDIP setelah. Tapi bagaimana kemudian memperbaiki hubungan sesudah kekecewaan? Saya kira kalau Pak Jokowi itu orang yang punya kemampuan untuk
membujuk orang untuk tidak lagi marah sama dia ya. Kalau kita lihat dia dengan 54 kali makan, dia bisa orang-orang yang penghuni liar pindah sendiri dari mana. Nanti Jadi 55 kali makan sebelum tanggal 22 Maret begitu. Iya, saya kira ada modalnya itu. Nah, saya kira begini ya, teman-teman di PDI perlu berpikir ini bagus untuk sekarang atau bagus untuk nanti. Oke. Ya. Kalau saya orang politik praktis mungkin bagus untuk sekarang tapi tidak bagus untuk nanti. Tapi kalau saya disuruh memilih, lebih baik bagus untuk nanti daripada sekarang. Karena kalau itu terjadi di tahun keempat kekuasaan Jokowi, kalau mereka mau maju lagi di tahun kelima, saya tidak yakin recovery-nya mudah. Artinya ini pembelajaran yang baik buat PDI Iya, Perjuangan. menurut saya sebagai wartawan ya, lihat kalau politisi Tapi beda berarti. satu hal kan Ketua Umum sudah menjelaskan secara tegas. Yang saya sampaikan ini kan bukan suara saya pribadi. Betul. Jadi Ibu Mega menyatakan bahwa kita tetap dukung Presiden, kita harus berjiwa besar, tidak emosional, bahwa kita pentingkan negara dan bangsa ini, NKRI itu harga mati, tapi bahwa juga satu hal, sebelum itu saya ingin jelaskan juga masalah KPK dengan PLT-nya juga kita dukung apa yang diputuskan oleh Presiden dengan perpunya. Tapi mohon dipahami bahwa kalau misalnya kita bersikap kritis atau kita memberikan masukan-masukan yang dianggap kelihatannya kok seperti berseberangan dengan Presiden dan jajaran kabinetnya, bukan berarti kita ingin menghantam atau mengganggu Presiden, tapi lebih kepada menjaga beliau supaya selamat sampai 5 tahun. Kalau begitu, apakah pencalonan ini kemudian akan jadi mulus versi Mbak Ria? Begini, kalau kita tentu berusaha supaya Presiden dengan sikap seperti itu menjaga ya, bahwa nanti di DPR bagaimana, itu yang saya katakan tadi, 560, PDIP cuma 109. Artinya harus ada kerja lah sampai tanggal 22 itu begitu yang ya. saya bilang, ini sangat tidak mudah. Dan kelihatannya mungkin bisa bilang bahwa saya kutip lagi yang Mas BHM bilang, ya itu kan tinggal bagaimana apa tadi Mas? Ya, negonya lah. Negonya. DPR itu satu kepala aja isinya udah macam-macam, apalagi 560. Jadi saya berharap dan berdoa, tentu PDI Perjuangan juga berdoa, di tengah kekecewaan kami, tapi kami tetap menjaga dan berusaha supaya PDI Perjuangan solid dengan saya harus bilang amin begitu ya kayaknya. Itu saja. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Boleh saya dapatkan closing statement-nya Prof. Tentang sengketa ini? Ya. Sesudah yang pasti Presiden bersikap. kita harus segera akhiri permasalahan ini karena saya melihat apapun capaian Bapak Presiden kemarin itu tidak begitu dilihat secara signifikan oleh publik. Ya, karena publik terkonsentrasi pada masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Indonesia kita harus mulai bergerak ke depan. Ya, kalau saya kembali bahwa ini memang penurun demam aja ini, keputusan ini ya. Tapi tidak mengobati penyakitnya. Dan menurut saya salah satu bagian pil pahit untuk mengobati penyakit itu memang Presiden harus bisa meyakinkan kita semua, termasuk elit dan DPR, bahwa dalam pemberantasan korupsi itu memang harus ditarik satu garis ujungnya. Bahwa yang ke belakang kita nggak bisa, kita harus amnesti, paling nggak jumlah tertentu kalau dia ngaku barangkali gitu. Tapi abis gitu kita lihat ke depan. Kalau nggak kita akan selalu terseret oleh masa lalu ya. Dan ini pengalaman di banyak negara. Kalau kita mau sukses seperti Hong Kong, ya salah satu kuncinya harus ada amnesti. Kalau terseret, saya terus-terusan terseret. Tim 8, tim 9. Kena tim terus. Mbak Ria. Ya, saya pikir saya seperti tadi Mas BHM kan bilang Ibu Mega pada saat-saat sulit biasanya membuat satu keputusan yang cukup menyejukkan, dan saya juga mengenal beliau juga cukup lama dari 96, dan saya selalu memahami bahwa beliau sangat mementingkan bagaimana negara ini, atau istilah beliau menjaga bangsa ini supaya tetap aman, baik. Bahwa semua orang mungkin kemarin menganggap wah dengan keputusan Presiden seperti ini kemudian kita PDI Perjuangan atau Bu Mega akan marah dan kembali ternyata tidak menyerang. Saya pikir itulah Bu Mega gitu ya. Mohon dipahami bahwa di tengah orang menghujat beliau, saya sering tanya beliau, gimana ini Mbak, kok kayaknya kita sudah di begini, biarlah waktu nanti yang akan membuktikan.
kotak Pandoranya kan akan terbuka sendiri. Bagaimana? Yang penting kita jaga NKRI, taat konstitusi, taat hukum, taat undang-undang. Dan kalau misalnya ada yang harus kita kritisi, walaupun presiden itu dari kader kita, tetap itu mohon ditanggapi secara positif. Itu dari beliau ya, seperti kritisi itu. Tidak menjatuhkan begitu kan ya, Bang Don? Iya, saya ingin memberi komentar sedikit itu tentang argumen dari presiden bahwa kan ada perbedaan pendapat di masyarakat. Ya. Saya kira kalau kita coba memahami, karena ini kan cerita ketika presiden mengajukan BG ke DPR, sudah kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ternyata lolos. Lalu kemudian ketika dia berharap pada putusan pra peradilan, ada keputusan yang menurut banyak orang itu skandal di bidang hukum dari keputusannya Sarpin begitu. Artinya begini, dia berhadapan dengan kebenaran formal dan legalistik di satu sisi, sementara fakta di lapangan atau fakta di masyarakat mengatakan ada sesuatu yang dipertanyakan dan pilihannya adalah berpihak pada masyarakat seperti itu, dan itu kan termasuk yang sudah diwakili oleh tim 9. Dan bagi saya ini adalah pilihan yang tepat, dan saya rasa menyenangkan bahwa Ibu Megawati memahami pilihan ini dan kemudian PDIP ikut berjuang untuk memperjuangkan pilihan-pilihan seperti ini. Ya, yang pasti masih berlanjut tanggal 22 Maret juga masih ada pertempuran lagi tampaknya ya. Kami mungkin lebih nego kali. Wow, negosiasi sampai tanggal 22 Maret, saya lupa. Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di The Headlines, dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.